Saya asumsikan teman-teman udah selesai install MEMP atau SAMP-nya. Kita buka dulu aplikasinya sebelum melihat-lihat bagian lain. Nah, ini dia bentuk aplikasi dari MEMP. Tentu kalau teman-teman pada waktu yang berbeda bisa jadi versinya berubah, tampilannya tapi tidak akan jauh berubah. Akan ada tombol Start Server untuk memulai servernya. Nah, kita langsung aja klik tombol ini. Nanti dia akan otomatis menjalankan servernya dan dia akan membuka satu URL baru untuk kita. Nah, ini bentuk URL dari MEMP localhost 2888. Jadi nanti setiap kita mau bermain dengan PHP atau kita butuh server, kita tinggal mengakses ini setelah mengaktifkan server melalui aplikasinya. Pada SAMP sendiri bisa jadi berbeda, bisa jadi hanya localhost atau localhost 8080 misalnya dan lain-lain. Sini kita bisa melihat info-info singkat ada apa aja tentang MEMP yang udah kita install ini. Kita balik lagi ke folder yang udah saya sindir di video sebelumnya, yaitu folder htdocs. Folder htdocs ini atau htdocs ini dia mengandung file-file atau folder-folder yang akan kita jalankan. Dia akan sebagai root-nya, jadi setiap di URL kita mengacu ke localhost 888 atau pada SAMP sekali lagi bisa jadi berbeda, sumber filenya ada di dalam folder ini. Kalau kita lihat, saya udah punya beberapa folder di sini, tapi kemungkinan besar punya teman-teman kosong. Tenang aja, nggak ada masalah. Saya udah bikin satu folder baru, silahkan teman-teman bikin folder baru di sini. Saya kasih nama belajar PHP untuk kita mulai belajar tentunya. Nah, kita klik di sini, tentu masih kosong. Kita buka folder ini di text editor. Di text editor, kita save filenya. Di dalam folder itu, kita kasih nama index.php. Nama lain boleh, tapi format dari PHP adalah .php. Nah, kita save dulu. Sekarang kalau kita bikin kerangka dasar HTML, lalu kita kasih judul PHP di sini. Kita pindah ke browser, sekarang kita mengaksesnya sesuai dengan nama foldernya. Kalau kita cuma mengakses gini aja, dia akan nawarin struktur folder yang kita punya. Nah, kita bisa lihat di sini salah satunya adalah belajar PHP. Kalau saya klik, kita akan mengarah ke sana. Dan teman-teman bisa lihat title-nya di sini sudah berubah jadi PHP karena itu yang kita tulis di bagian title tadi. Kalau kita ganti jadi belajar PHP, kita lihat di browser sekarang dia berubah juga. Nah, artinya kalau kontennya kita mulai isi, kita juga akan melihat kontennya di browser ini. Nah, jadi kalau teman-teman sekali lagi, teman-teman simpan file-file yang mau dijalankan di dalam folder htdocs tadi. Lalu kalau teman-teman mau filenya di sini langsung juga boleh, jadi tinggal akses nama filenya. Tapi kalau teman-teman mau lebih rapi, silakan diorganisir strukturnya. Lalu kita buka dengan nama foldernya. Kalau teman-teman namanya nggak index.php, misalnya namanya main.php, tinggal diklik /main.php. Index.php adalah nama file umum. Kalau kita nggak nulis spesifik nama filenya di URL, dia akan otomatis ngeliat di dalam folder sebelumnya yang namanya index.php. Jadi index.php ini adalah nama file standar yang akan otomatis dicari kalau kita nggak nulis spesifik di sini. Nah, kita balik lagi ke temanya, kita akan lihat salah satu fungsi pada PHP. Nama fungsinya adalah echo. Cara menulisnya, semua bagian PHP kita tulis dengan tanda kurung, lalu tanda tanya, terus kita tulis dengan PHP, dan kita tutup dengan tanda tanya, lalu tanda kurung lagi. Nah, ini semua adalah tag dasar dari PHP, jadi ini tag untuk memulainya, dan ini tag untuk mengakhiri PHP. Jadi nanti bisa jadi PHP kalian akan panjang banget satu halaman, atau cuma satu baris juga boleh. Nah, kita akan lihat salah satu fungsi di PHP yaitu echo. Echo gunanya untuk menampilkan satu teks. Misalnya saya tulis di sini sekolah coding. Kita tutup setiap baris kode dengan titik koma. Kalau kita lihat sekarang, kita bisa lihat sekolah coding di sini. Nah, tentu teman-teman lihat sekarang ini sangat simpel, kita bisa nulis teks seperti biasa di HTML. Tapi tenang aja, ini baru fungsi awalnya, akan banyak fungsi-fungsi yang menarik di PHP.